Ini pekerja pengembangan tanaman. Para petani ini sudah silakan. Bersama Polres Aceh Tenggara bergandeng tangan menjaga dan memelihara situasi Kamtibmas yang selama ini sudah sangat kondusif di Kabupaten Aceh Tenggara. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agustiono dalam kegiatan Coffee Morning setelah sholat subuh mengatakan bahwa masyarakat online dengan cepat. Dari Humas Polres Aceh Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan program Polres Aceh Tenggara tentang Giat Jumat Berkah, sholat keliling dan Coffee Morning, kita telah terhubung dengan Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agustiono. Selamat pagi Pak Bramanti. Selamat pagi Mbak Almira. Ya, pagi Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah kami sehat semua di Aceh Tenggara ini Mbak. Ya, Alhamdulillah. Bapak, dapat diceritakan tentang Giat Jumat Berkah, sholat keliling, serta Coffee Morning dengan masyarakat Pak? Baik, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan kepada kami, di mana dalam hal ini kami Polres Aceh Tenggara memang ada kegiatan subuh keliling yang kita lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan Forkopimda, di mana kami ini kita lakukan seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali kita laksanakan berkeliling di masjid-masjid yang memang menjadi wilayah hukum Polres Aceh Tenggara ini. Selain kami sholat subuh, setelah itu kami juga adakan kegiatan Coffee Morning untuk menyerap aspirasi masyarakat atau mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat juga terkait masalah Kamtibmas. Di sini kami ada Forkopimda di sini juga. Jadi kalau masyarakat butuh informasi terkait dengan masalah Kamtibmas, ada dari Polres, ada dari Dandim, ada juga dari pemerintah daerah di sini. Dan setelah dan setelah sholat subuh itu ya biasa kita Coffee Morning Mbak. Setelah sholat subuh kita di pataran masjid kita melaksanakan kegiatan Coffee Morning, komunikasi dengan masyarakat, membahas persoalan masalah Kamtibmas dan juga persoalan masyarakat lainnya seperti penyakit masyarakat ya, masalah narkoba, masalah judi, masalah minuman keras dan lain sebagainya yang menjadi perasaan masyarakat di desanya masing-masing. Ya, Bapak, bagaimana sinergitas Pemda Aceh Tenggara dengan Polres Aceh Tenggara dalam mensejahterakan warga? Terima kasih Mbak Wira. Ini Pak Kapolres ini luar biasa. Jadi sepanjang sejarah selama ini memang sudah sangat baik. Ini kalau saya lihat sudah sangat luar biasa, sentuhannya sampai ke lini terbawah, sehingga informasi-informasi tentang kejahatan atau penyakit masyarakat ini sudah tertampung. Jadi kalau kita melihat ini ya wajar kita bangga ya sama Pak Kapolres. Ini suatu tindakan yang luar biasa dengan pemberdayaan segenap lapisan masyarakat ya, sampai kepada Babin Kamtibmas, Babinsa, jajaran keamanan semua terlibat, sehingga kapasitas pelanggaran atau tindak pidana ringan maupun berat hampir kita katakan udah sangat menurun lah, terutama hal-hal narkoba. Ini kepedulian beliau sangat luar biasa. Jadi tidak ada lagi yang namanya ada kantong-kantong ya sebagai pengedar maupun penyalur narkoba. Ini semua sudah diberantas. Sampai kemarin sore ini masih juga dilakukan terus, sehingga masyarakat ini luar biasa bangga dengan Pak Kapolres. Mudah-mudahan masyarakat Aceh Tenggara ini berdoa sama Pak Kapolres ini tetap sehat, jauh dari segala penyakit. Karena waktu beliau, ya kami aja udah salut ini melihatnya. Sambung esok malam ya, pagi lagi, sambung lagi. Ya waktunya beliau itu sangat padat. Ya kita berdoa semoga beliau ini sehat-sehat selalu, mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Mbak Wira, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Mbak Wira.
Baik, amin. Luar biasa sekali berarti Bapak Kapolres kita, dan dari layar kami juga melihat ada salah satu perwakilan masyarakat, Bapak Muslim. Iya, Bapak, masyarakat mendapatkan ruang komunikasi untuk mengungkapkan keluhan langsung kepada Kapolres Aceh Tenggara. Bagaimana pendapat masyarakat tentang giat tersebut? Terima kasih, Mbak. Ini saya ajungi jempol nih Pak Kapolres. Pak Kapolres ini adalah perekat rakyat di Aceh Tenggara ini. Baru ini yang terjadi. Jangankan dekat dengan ulama, dekat dengan masyarakat kaum bawah, pejabat dan semuanya di Aceh Tenggara. Kami sangat bangga kepada Kapolres Aceh Tenggara, sehingga kami dapat langsung bertemu setiap subuhnya dengan Pak Kapolres. Apa masalah desa, apa permasalahan kami langsung memberikan kepada Pak Kapolres, dan langsung ditanggapi dengan solusi-solusi. Jadi kami sangat bangga kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres ini adalah ikon Aceh Tenggara, seperti sepakat segenap. Dia ini perekat, Pak, perekat Aceh Tenggara. Jadi yang selama ini kami kurang harmonisasi dengan yang lain-lain, Pak Kapolres berusaha merekatkan silaturahmi kami di semua unsur. Ini luar biasa ini. Baik, Bapak, berarti pendekatan antara Polres dan juga masyarakat sangat baik ya, Pak, berjalan begitu lancar. Ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Tadi barusan Pak Kapolres Aceh Tenggara melakukan dialog interaktif ya. Menurut Bapak ini barusan. Pak Ustadz. Menurut saya secara pribadi menanggapinya, ini adalah program yang sangat bagus sekali untuk dalam rangka perbaikan dengan segala sektor bidang apapun. Dan kami berharap, mohon, minta moga-moga kegiatan seperti ini bukan yang cuma dari Polres mengadakan. Ucapkan sangat-sangat syukur dan bangga kepada Bapak Kapolres Aceh Tenggara yang telah dapat meluangkan waktunya kepada Perkopimda seluruh kecamatan Badar dan Pengulu Kuta beserta langsung bertatap muka dan silaturahmi hari Jumat curhat berkah ini dengan masyarakat se-Kecamatan Badar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres, semoga sehat selalu dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum. Apa harapan Bapak atas acara kegiatan ini? Harapan kita ya bagus lah. Bagus, Kalau ya? ada permasalahan-permasalahan seperti itu, kita pupuk, kita selesaikan. Masalah narkoba ini kita tuntaskan, kan seperti itu. Yang penting masyarakatnya aman sejahtera lah. Itu aja. Oke, terima kasih Pak. Saya pingin sekali nonton bareng di sini nih. Ya memang tadi kita sudah menerima semua aspirasi, keluhan seluruh rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada solusinya. Baik itu masalah keamanan, masalah pemerintah daerah, masalah adat. Semua tadi kita sama-sama kita bahas semua di sini. Memang ada bilang Anda sopan, kami segan. Anda puas, kami lemas ya. Kami lemas juga. Anda puas, nanti kita lemas nih ya. Ya memang belum memberikan kepuasan ya, karena memang kami bukan alat pemuas ya. Mudah-mudahan. Tapi paling kita berusaha untuk lebih sempurna ya, lebih sempurna untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Ya, kalau selamat bukan alat pemuas, selamat. Jadi tadi sudah sama-sama kita bahas, intinya ya aman itu mahal, aman itu investasi yang harus sama-sama kita jaga ya. Semua bisa berjalan, semua bisa beraktivitas karena situasi yang aman ya. Kalau kita nggak aman, bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari? Aman itu mahal, apalagi kalau kita rusuh, tambah mahal lagi. Banyak kerugian, baik itu material, kerugian harta benda, semuanya, kerugian waktu semua kalau kita nggak aman. Nah, sama-sama lah kita jaga aman nih. Aman tidak hanya TNI Polri tugasnya, tapi tugas seluruh komponen masyarakat yang ada di Tenggara ini. Tadi ada juga sampaikan ada konon apa tadi Pak? Konon 9 tahun 2008 masalah adat. Tapi di sini ada kalau pencurian itu boleh, hanya dua hal yang boleh pencurian di sini. Mencuri hati dan mencuri pandang. Nah itu boleh. Ya. Kalau kalian mau mencuri pandang wanita-wanita yang masih muda ya silahkan. Itu nggak dilarang ya. Ini bahaya ini. Ya, hanya secara agama jinah mata ya Pak Ustadz ya. Ini bahaya. Nah, sama ada lagi kasus penggelapan boleh, asal muhrim dia.
Malam-malam dia gelap-gelapan nggak apa-apa, gelap-gelapan. Suami istri tapi gelap-gelapan. Jangan bukan suami istri gelap-gelapan. Itu dilarang secara agama. Ya, Pak Ustadz ya. Begitu pula kalau KDRT ya, KDRT ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau KDRT memang rumah tangga itu harus keras. Kalau nggak keras nggak punya keturunan, ya nggak Pak? Kekerasan dalam rumah tangga itu boleh juga, tapi hal tertentu saja. Jangan semuanya dikerasin. Kalau keras semua ya nanti ujungnya laporan ke polisi juga. Jadi boleh, tetap kita dalam kode hukum yang ada. Saya terima kasih sekali atas perhatian masyarakat. Ini mungkin saya terakhir saya kasih ini ya. Saya pernah nyampaikan ini sebenarnya. Ada apa namanya 8 situasi. Nah, pernah saya sampaikan dulu. 8 situasi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Jadi kita bicara supaya ini 8 situasi ini biasa kita temui dalam sehari-hari nih. Nah, yang pertama di mana situasi ini? Apabila di suatu desa yang kering ya, kemudian warga desanya berusaha atau berdoa dengan suatu apa namanya obat istiqoh ya, obat istiqoh untuk memohon hujan ya, istiqoh untuk memohon hujan. Nah, pada saat itu akhirnya orang berbondong-bondong lah dia ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istiqoh. Namun di situ ada anak kecil yang sudah membawa payung. Nah, itulah yang walaupun itu belum tentu doa itu dikabulkan, tapi dia tetap membawa payung bahwa dia yakin bahwa itu dikabulkan. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Nah, itu yang pertama, keyakinan. Nah, yang kedua, apabila kita punya anak, punya ponakan yang mungkin masih kecil, masih balita, terus kita lambungkan ke atas, dia ketawa-ketawa, dia nggak tahu, nah, masih kecil kan, dia tahu bahwa itu tentunya akan ditangkap oleh kita, walaupun dia nggak takut bahwa dia akan dilempar atau jatuh, dia nggak takut. Nah, itu yang dinamakan kepercayaan. Dia percaya bahwa yang melempar itu pasti akan menangkap kembali. Nah, yang ketiga, apabila kita setiap malam kita ingin bangun pagi, kita pasang alarm, ya kan? Padahal kita nggak tahu besok pagi kita masih hidup atau enggak. Umur orang nggak ada tahu ya, umur orang ya. Tapi saya tahu umur orang, gampang umur orang tahu. Lihat aja KTP-nya. Nah, umur orang itu situ kan, yang nggak tahu adalah takdir orang, nggak tahu kita ya. Tapi kalau umur orang kita tahu, insya Allah kita tahu lah. Saya tahu lah umur orang. Katanya KTP-nya Pak Ustadz Basari ada situ umurnya, tahun berapa dia lahir, nah, kelihatan kan? ini. Nah, dia pasang alarm, padahal besok pagi belum tahu kita akan hidup atau tidak. Akhirnya dia bangun pagi, ya itulah namanya kita berharap, itulah namanya harapan. Nah, kita berharap bahwa kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi harinya. Yang ketiga, yang keempat ya, apabila kita lagi jalan-jalan, kemudian kita melihat ada wanita cantik yang baik budinya, ramah, ya kan? Kemudian kita ingat dengan istri kita di rumah, itu yang namanya ketakutan. Ya Pak Ustadz ya, ketakutan. Namun apabila kita tetap bersikeras melihat wanita tersebut, namun kita tetap ingin menikahi dia, walaupun kita punya istri lagi, udah punya istri di rumah, itu namanya keberanian. Hidup beranian. Nah, kemudian pada saat itu kita sudah menikah, tiba-tiba istri kita melihat kita dan marah-marah sama kita, itu yang namanya ketahuan. Nah, situasi yang ketujuh kan? Ketujuh, apabila kemudian kita menikah dengan itu, situasi aman damai, istri kita pulang ke rumah, kita dikasih kopi, dikasih makan, ya kan, dengan baik. Tiba-tiba kita minum kopinya, nggak lama kita berbusa, pening-pening mata, pingsan. Nah, itu yang namanya keracunan. Berarti nggak diam-diam istri kita meracuni kita, Pak Ustadz. Hati-hati itu makanya. Jangan sampai kita keracunan. Jadi itu 8 situasi yang sama-sama kita, ini hanya joke aja ya, jangan dimasukin ke hati, jangan dipraktekkan. Kita istiqomah. Istri 3 dikotekan rumah. Bahaya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh ulama, alim ulama, para pejabat semua dari TNI, Polri, daerah. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut setiap minggunya dan memberikan solusi-solusi yang baik bagi Aceh Tenggara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibiarkan aja apa-apa. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Agara News Saifullah melaporkan. Cair,